Selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan memulai mata kuliah pengantar metodologi riset dan penelitian ilmiah untuk materi yang pertama, program studi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit. Kita akan masuk ke definisi daripada riset. Riset pada dasarnya adalah proses untuk mencari suatu jawaban atas satu atau berbagai masalah. Ya, jadi sebenarnya riset itu sederhana, yaitu hanya mencari jawaban atas suatu masalah. Ya, namun demikian untuk mencari jawaban ini kita harus mempertimbangkan berbagai hal, harus melakukan analisis, yaitu analisis terhadap faktor atau situasi yang terjadi. Ya, jadi pada dasarnya riset adalah seperti itu. Jadi sebenarnya riset itu tidak perlu dipikirkan terlalu rumit. Artinya begini. Artinya kita biasanya akan membayangkan riset atau penelitian itu kita bayangkan adalah dengan buku-buku yang begitu banyak, literatur yang begitu banyak. Mungkin juga itu juga sudah membuat kita pusing gitu ya. Kemudian juga mungkin harus ada ahli, melibatkan laboratorium dan lain sebagainya. Ya, itu ada benarnya, namun sebenarnya riset itu juga kalau dipikirkan secara sederhana itu tidak akan terlalu rumit seperti itu, karena nanti kita juga akan bicara bagaimana riset itu juga harus mengandung unsur dari kesederhanaan ya. Nah, pada dasarnya riset atau penelitian itu dilakukan oleh hampir semua manusia, oleh hampir semua orang melakukan riset. Kenapa semua orang pada dasarnya melakukan riset? Ya, karena pada dasarnya manusia itu menghadapi apa yang disebut dengan masalah. Ya, kita lihat tadi definisi dari riset, bahwa riset itu adalah pemecahan jadi suatu masalah. Oleh karena itu pasti setiap orang, setiap pihak menghadapi masalah, ya, menghadapi masalah, dan masalah itu biasanya harus dipecahkan, harus dicari jalan keluarnya. Ya, dengan demikian sebenarnya semua orang itu juga sudah melakukan riset bila dia memecahkan masalah yang dihadapinya. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, mungkin seseorang menghadapi masalah pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, kemudian ia mencari jalan keluar, ya, mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Nah, itu sebenarnya manusia tersebut atau orang tersebut sudah melakukan riset, ya. Kemudian juga misalnya seseorang mempunyai usaha, kemudian penjualan usahanya yang selalu merugi, tentunya dia akan mencari cara bagaimana memecahkan masalah usahanya yang selalu merugi. Nah, itu juga dia pasti melakukan riset sebenarnya. Kemudian juga misalnya di suatu perusahaan ada kondisi di mana karyawan yang kerjanya kurang termotivasi, ya, kemudian perusahaan tersebut bisa saja melakukan riset untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, itu juga sudah melakukan riset seperti itu. Kemudian juga misalnya di suatu perusahaan banyak terjadi kecelakaan kerja, kemudian perusahaan tersebut ingin mengetahui apa penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga perusahaan sudah melakukan riset sebenarnya. Namun masalahnya adalah tidak semua riset atau penelitian itu dilakukan secara ilmiah, ya, tidak semuanya, ya. Nah, yang akan kita bicarakan di sini dan seterusnya sepanjang kuliah ini, bahwa kita akan bicara suatu penelitian atau riset yang dilakukan secara ilmiah, ya. Dengan demikian sebenarnya ada dua penelitian itu, ya, yaitu penelitian yang tidak ilmiah dan penelitian yang ilmiah. Apa perbedaannya? Saya tidak akan berbicara mengenai penelitian yang tidak ilmiah, ya. Kita akan bicaranya penelitian ilmiah itu yang seperti apa. Jadi seterusnya nanti kita akan bicara penelitian ilmiah itu yang seperti apa, bagaimana melakukannya, bagaimana melaporkannya. Nah, ini titik utama kita. Kita tidak akan bicara penelitian yang tidak ilmiah, di mana perbedaannya nanti kita bahasnya dari penelitian yang ilmiah, ya, seperti itu. Nah, saya mulai dari ciri penelitian yang ilmiah. Ada 8 ciri penelitian ilmiah, ya. Yang pertama adalah penelitian ilmiah itu harus purposiveness. Artinya penelitian itu harus fokus pada tujuan. Apa tujuan dari penelitian itu harus difokuskan. Tidak boleh suatu penelitian itu tujuannya tidak fokus, tujuannya tidak jelas mau kemana, ya. Kemudian penelitian itu juga harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan, ya,
harus relevan dengan masalah yang dipecahkan. Tujuannya harus relevan dengan masalahnya yang akan dipecahkan. Dan penelitian itu juga harus punya derajat kepentingannya. Artinya apakah benar masalah itu harus dipecahkan, itu harus ada penjelasan tentang penting tidaknya penelitian tersebut. Ya, itu satu ciri dari penelitian ilmiah. Kemudian yang kedua adalah penelitian ilmiah itu harus rigor, artinya mengukur ketelitian. Jadi pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, tidak bisa sembarangan, ada akurasi yang bisa ditetapkan gitu ya, punya akurasi yang bagus penelitian tersebut. Kemudian juga punya derajat kepastian yang baik, artinya hasil nantinya itu punya suatu derajat kepastian yang baik, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, penelitian ilmiah itu harus testability. Artinya testability ini punya instrumen penelitian yang baik, yang tepat. Kita ingin meneliti suatu permasalahan X, punya tujuan X. Nah, kemudian instrumennya apa yang akan kita gunakan dalam penelitian tersebut, itu harus jelas, seperti itu. Kemudian juga model yang digunakan dalam penelitiannya harus baik, harus tepat, seperti itu ya. Kemudian juga pada beberapa penelitian yang menggunakan hipotesisnya juga harus dibuat secara baik, tidak boleh sembarangan, seperti itu ya. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah penelitian ilmiah harus objectivity, artinya harus berdasarkan fakta dari data yang benar-benar aktual, Dan kita tidak boleh melakukan penelitian dengan data yang dikarang misalnya gitu ya, kita buat sendiri, itu nggak boleh. Harus data yang benar-benar terjadi, yang aktual terjadi. Itu datanya harus nyata sesuai dengan kondisinya, seperti itu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, penelitian itu harus presisi atau precision, artinya nanti harus mendekati benar-benar kenyataan yang terjadi ya, mendekati kenyataan yang terjadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah penelitian itu harus replicability itu replika gitu ya, artinya penelitian itu akan menghasilkan kesimpulan yang sama nantinya bila dilakukan pada situasi yang sama dan metode yang sama. Jadi misalnya kita melakukan penelitian di suatu rumah sakit, menghasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus bisa replika, artinya harus bisa sama bila diterapkan pada situasi yang sama, dengan metode yang sama meskipun beda rumah sakit, seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Itu yang replicability. Nah, yang ketujuh, penelitian ilmiah itu harus bisa digeneralisasi. Artinya bila suatu penelitian ilmiah menghasilkan hasil pada lingkup yang kecil, kesimpulan pada lingkup yang kecil, misalnya skalanya skala kecil saja, namun penelitian itu sebenarnya harus juga relatif sama pada skala yang besar. Jadi misalnya kita melakukan penelitian di suatu perusahaan X yang kecil, penelitian itu relatif hasilnya harus sama pada perusahaan yang besar ya, kesimpulannya seperti itu, tentunya pada kondisi yang relatif sama, seperti itu ya. Dan yang terakhir, ciri dari penelitian ilmiah itu harus parsimoni, artinya harus menyangkut kesederhanaan. Nah, ini tadi saya bilang di awal, kesederhanaan, artinya dalam pemaparan masalah, dalam metode penelitiannya itu harus sederhana. Artinya misalnya seperti ini, mungkin data yang begitu besar bisa menghasilkan kesimpulan yang kecil, atau data yang tidak terlalu besar tapi bisa menjelaskan banyak hal. Jadi harus mengandung unsur kesederhanaan. Kalau tidak sederhana, artinya terlalu banyak, terlalu rumit, itu juga tidak terlalu baik untuk suatu penelitian. Jadi inilah ciri penelitian ilmiah. Ciri penelitian ilmiah yang nantinya juga kita akan lakukan. Ciri penelitian ilmiah inilah yang juga nanti akan diujikan ke kalian, seperti itu ya. Jadi penelitian kalian juga harus mempunyai ciri ini ya. Nah, untuk yang pertama ini bagaimana kita melakukannya tentunya nanti sambil berjalan. Namun pertanyaannya adalah dari mana kita bisa melihat penelitian ilmiah ini mengandung ciri yang baik ini, 8 ciri ini ya, dari mana kita bisa lihatnya.
ya. Tentunya ini bisa tercermin, bisa tampil keindahan dari ciri penelitian ilmiah ini, yaitu dari laporan penelitiannya, ya. Jadi laporan penelitiannya ini nanti akan mencerminkan 8 ini, ya. Jadi laporan penelitian ini menjadi begitu penting karena laporan penelitian ini akan mencerminkan ini, harus mencerminkan ini, 8 ciri ini, ya. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas bagaimana membuat laporan penelitian yang baik, yang bisa menampilkan ini tentunya, ya. Nanti kita akan bahas, karena kadang-kadang bisa juga terjadi penelitiannya begitu baik, begitu bagus, ya, mengandung ciri penelitian 8 ini, tapi pada penulisannya akhirnya tidak bisa mencerminkan. Itu yang sangat sayang dan sangat sering terjadi, ya, gitu. Karena salah menulis laporan, akhirnya penelitiannya kesannya jadi kurang baik, padahal pelaksanaannya sudah baik, seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini mengenai bagaimana membuat laporan penelitian, saya akan bahas yang sederhana aja dulu, yaitu sistematika yang biasanya kita gunakan dalam penulisan penelitian ilmiah, ya. Kadang-kadang memang ini ada yang berbeda, tapi secara umum seperti ini. Jadi yang pertama tentunya dalam laporan penelitian itu harus ada judul, ya, karena judul itu nanti bisa mencerminkan penelitiannya. Kemudian ada daftar isi, ya. Kemudian ada kata pengantar, kemudian ada abstrak. Ini bagian pertama. Tentunya bagian pertama ini pada beberapa institusi ada perbedaannya. Misalnya mungkin harus ada lembar persetujuan, harus ada pernyataan dari peneliti dan lain sebagainya, ya. Nanti ini bisa bervariasi. Ini bagian yang pertama. Kemudian masuk ke bab, yaitu bab 1 di pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini isinya adalah latar belakang. Bagaimana isi latar belakang nanti kita akan bahas. Kemudian ada rumusan masalah, bagaimana kita merumuskan masalah nanti kita akan bahas. Kemudian kemudian ada tujuan penelitian, ya. Nanti bagaimana membuat tujuan penelitian pun akan kita bahas, dan ada manfaat penelitian, seperti itu, ya. Di beberapa institusi yang sudah memodifikasi, biasanya bab 1 ini juga ada identitas peneliti, biasanya seperti itu, ya. Ini bisa bervariasi. Itu yang bab 1. Kemudian di bab 2 di tinjauan kepustakaan, ya, atau biasanya disebut juga dasar teori, misalnya seperti itu. Itu isinya ada review literatur, kemudian ada teori, ada kerangka pemikiran, dan ada hipotesis pada beberapa penelitian yang menggunakan hipotesis. Semuanya nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian di bab 3 itu ada metodologi penelitian, di mana isinya ada metode penelitian, ada penjelasan mengenai populasi dan sampel yang digunakan, ya. Kemudian ada penjelasan mengenai teknik bagaimana pengumpulan data, seperti itu, yaitu di bab 3. Selanjutnya di bab 4, di bab pembahasan, itu isinya adalah penjelasan mengenai deskripsi hasil penelitiannya. Jadi isinya adalah penjelasan bagaimana pelaksanaan penelitian yang dilakukan, ya. Penjelasan bagaimana pengambilan data dan lain sebagainya dijelaskan di sini, ya. Pengambilan data, pengolahan data, penyajian datanya, semua disajikan di sini, ya, di analisis data, dan termasuk juga pembahasannya ada di bab 4 ini, ya. Jadi kita bahas, jadi cirinya adalah di bab ini kita punya hasil dan kita punya pembahasan. Sebenarnya intinya seperti itu, ya, di bab 4 di pembahasan. Kemudian di bab terakhir di bab 5, ya, di bab penutup, ada yang menamakannya penutup, ada yang menamakannya kesimpulan dan saran. Yang jelas isinya adalah di bab 5 ini adalah adanya kesimpulan dan adanya saran dari hasil penelitian, seperti itu, ya. Kemudian di bagian akhir tidak termasuk bab, itu ada referensi atau sering kita kenal dengan daftar pustaka, ya, dan lainnya, misalnya ada lampiran, ya. Nah, itu ciri dari sistematika penulisan laporan penelitian ilmiah secara umum. Nah, nanti di penulisan ini dari bagian awal, kemudian di bab dan bagian terakhir itu nanti kita akan menulis supaya mencerminkan 8 ciri dari penelitian ilmiah tadi, ya. Itu pokok dari rangkaian materi nanti yang akan saya bahas, seperti itu, ya. Nah, itu cara penulisan ilmiahnya. Nah, kemudian mungkin kita sering bertanya,
apa sih atau seperti apa topik atau tema yang akan kita bahas dalam penelitian yang diploma khususnya D3 seperti itu. Nah, sebelum menjelaskan itu, saya akan menjelaskan dulu perbedaan-perbedaan antara penelitian antara tingkat pendidikan dari D3 sampai S3. Ini tentunya tidak perlu dipahami semua, hanya kita lihat cirinya saja dulu. Ini penting kenapa? Supaya nanti kalau kita memilih topik, memilih rumusan masalah, memilih tujuan, kita tidak terlalu jauh sesuai dengan keilmuan kita, ya. Yang pertama adalah diploma yang biasanya disebut dengan karya tulis ilmiah atau tugas akhir, ya. Nah, intinya dalam penelitian D3 itu tujuannya nantinya adalah hanya menerapkan sebuah atau satu teori saja. Kita mempunyai teori, kemudian diaplikasikan diaplikasikan dan kita laporkan penelitiannya itu seperti itu. Jadi hanya mengaplikasikan atau menerapkan suatu teori, ya. Nah, berbeda kalau sarjana atau S1 yang sering disebut dengan skripsi, tujuannya adalah menerapkan atau menguji sebuah teori, ya, menguji sebuah teori, ya. Nah, ini tentunya berbeda, kita tidak akan menerapkan atau menguji sebuah teori karena level pendidikan kita hanya sampai di D3 saja, ya. Kita tidak akan menerapkan atau menguji teori, tidak akan. Apalagi kita juga tidak akan ke level master atau S2 yang nama penelitian ilmiahnya adalah tesis, ya. Kalau tesis itu biasanya akan mengembangkan teori, ya. Kemudian di level D3 itu disebut disertasi, itu tujuannya menemukan teori baru, ya. Itu perbedaannya, dan kita hanya menggunakan atau tujuannya nanti hanya menerapkan sebuah teori saja dalam penelitian yang akan kita lakukan, seperti itu. Baik, selanjutnya nanti akan saya coba berikan contoh contoh-contoh penelitian di level diploma 3.